yang tadinya akan dirawat di rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, akhirnya berangsur-angsur membaik dan tidak jadi dirawat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama teman-teman. Alhamdulillah, saya doakan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Allah mudahkan semua urusannya. Allah limpahkan rizki dan kebahagiaan kepada kita semua. Dan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Ceng Kurniawan, silahkan bantu channel ini agar bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan lalu subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit bercerita yaitu tentang keajaiban yang pernah dirasakan oleh sahabat kita yaitu yang ada di Malang. Begini teman-teman ceritanya. Saya saat ini benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaan saya setelah mendengar anak pertama saya harus dirawat inap di rumah sakit. Sedangkan anak saya berada di tempat yang jauh karena si anaknya ini, anak yang pertama sedang kuliah ya. Jadi ibunya berada di kampung dan si anaknya itu jauh karena dia sedang kuliah. Kata saya, Ibu, sekarang tenangkan dulu. Ibu tenangkan hatinya dengan terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau dengan sholawat yang lain. Jangan gelisah. Pokoknya tenangkan dulu. Beliau meminta saran kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya, ya. Ibu tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Ya, tetap berbaik sangka sama Allah. Tetap husnudzon sama Allah. Lalu tenangkan. Setelah itu ibu coba sholat 2 rakaat, lalu kemudian ibu ambil Quran, dan setelah itu ibu buka semaunya. Dimanapun ibu ketika buka Quran tersebut, lalu tunjuk atau ayat yang pertama dilihat oleh ibu, surat apa, ayat berapa, nanti konfirmasi lagi. Dan beliau melakukan apa yang saya perintahkan. Setelah sholat mengikuti saran Pak Ustadz untuk buka Quran dan menemukan katanya surat Al-Anfal yaitu surat ke-8 ayat 41. Yang artinya begini teman-teman. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau bertanya, gimana maksudnya Ustadz? Mohon petunjuknya. Dari sini mungkin ibu sahabat tadi ya, sahabat saya, sahabat kita, sedikit seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentang harta rampasan, beliau berkata, apa benar Allah telah mengambil titipan hartanya untuk saya benar-benar terpuruk Ustadz. Saya tenangkan dulu. Gini Bu, mohon maaf, bismillah ya, saya coba tafsirkan ayat tersebut. Maksudnya seperti ini, ibu sekarang coba sedekahkan uang berapapun, entah 5.000, 10.000, 50.000 atau berapapun uang yang ibu punya, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohonkan keberkahan dari sedekah tersebut, khususkan untuk kesembuhan anak ibu. Saya memberikan masukan atau saran seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah ibu ini menuruti apa yang saya katakan. Beliau mungkin memiliki uang, entah itu berapa, beliau sedekahkan. Katanya, kemana sedekahkannya? Kalau ada, sedekahkan ke anak yatim, tapi kalau tidak ada, terserah. Sedekahkan ke mana aja boleh, atau masukkan ke kas masjid juga boleh.
Dan selang beberapa waktu saya dapat kabar lagi, katanya, "Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang anak saya lebih mendingan." Jadi yang tadinya harus dirawat di rumah sakit, sekarang alhamdulillah berkah sholawat dan sedekah yang ia keluarkan, ya, semata-mata mencari doa Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dari sholawat dan sedekah tersebut, akhirnya anaknya yang tadinya akan dirawat di rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, akhirnya berangsur-angsur membaik dan tidak jadi dirawat di rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia teman-teman. Jadi untuk memupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita berhusnudon kepada Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap berhusnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau kita kehilangan husnudon sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggalkan kita. Ya, jadi tetaplah kita berhusnudon sama Allah. Jika kita buruk sangka sama Allah, maka kita akan gagal. Jadi teman-teman semua, yang pertama, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, tetap kita husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan aku tidak mampu ya Allah, tapi katakan ya Allah, mampukan hamba untuk menghadapi ujian ini. Seperti itu teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena Allah memilih kita untuk mendapatkan ujian tersebut, berarti Allah pun tahu, Allah pun yakin bahwa kita mampu, kita sanggup untuk menjalani ujian tersebut. Jangan katakan, ya Allah, aku tidak mampu, ya Allah, berat sekali ujian ini. Justru karena kita diberi ujian tersebut, kita yang dimampukan oleh Allah. Jadi teman-teman, apapun ujian yang sedang kita hadapi, tetaplah berhusnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon. Itu kunci yang pertama. Insya Allah, kalau kita tetap husnudon sama Allah, Allah akan menolong kita. Dari kisah ibu tadi, kita bisa ambil kesimpulan keajaiban yang dirasakan oleh ibu tadi, berkah sholawat yang ia terus baca, dan sedekah yang ia keluarkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaitu hasinu amwalakum biz zakat wadawu mardakum bis sadaqah wa'idu lil bala'id du'a. Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Jadi teman-teman semua, insya Allah dengan sedekah tersebut, as-sodaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan mencegah dari malapetaka, dari balai. Nah teman-teman, yakinkan dalam hati kita, ketika kita mengeluarkan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bukan hanya dengan materi teman-teman semua, tapi bisa dengan kesehatan kita, bisa dengan apapun kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, bukan hanya dengan materi, tapi akan Allah ganti dengan yang lebih luas daripada materi. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman atau kita semua yang sedang mengamalkan riyadhah, baik itu sholawat, istighfar, dengan sedekah subuh atau dan yang lainnya, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan pernah lelah untuk bersholawat. Tetaplah beristiqomah, karena yakin keajaiban-keajaiban itu akan kita peroleh, akan kita dapatkan ketika tepat waktunya. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, yakin ketika kita benar-benar pantas untuk mendapatkannya. Semakin kita dekat sama Allah, insya Allah, Allah akan semakin dekat kepada kita. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan Allah, Allah akan jauh lebih meninggalkan kita. Tetaplah bersabar, karena insya Allah kalau kita lebih sabar lagi, kita akan merasakan hasilnya. Kehidupan ini, keajaiban yang Allah berikan, kita akan merasakannya
jauh lebih manis daripada madu. Sekian teman-teman yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat khususnya untuk saya dan teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.